Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Wicanda WR dengan NIM 18931141027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari kelompok 13 mengenai anggaran perusahaan multinasional. Pada dasarnya, perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik yang lain itu sama. Di sebagian besar perusahaan, capital budgeting adalah salah satu sumber utama keuntungan perusahaan tersebut. Karena dengan adanya capital budgeting, mereka dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjang. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang, serta laporan neraca, kas dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Jika misalnya perusahaan ingin membangun gedung baru, maka terlebih dulu membuat rencana biaya yang telah disusun sebelum proyek dilaksanakan. Penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Penganggaran modal dan struktur modal perusahaan multinasional atau MNC. Modal perusahaan terdiri atas yang pertama ekuitas atau laba ditahan dan dana dari perusahaan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran modal perusahaan multinasional. Yang pertama adalah estimasi aliran kas. Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan atau subsidiari di berbagai negara maupun wilayah tertentu. Masing-masing subsidiari memiliki ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Biasanya merupakan tahap awal dari operasi perusahaan multinasional atau MNC tersebut. Subsidiary versus parent perspective, yaitu implementasi analisa penganggaran modal yang bervariasi menurut perspektif dari arus kas setelah pajak neto bagi anak perusahaan bisa berbeda secara substansial dengan arus kas setelah pajak neto perusahaan induk. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, perbedaan tarif pajak. Diasumsikan bahwa perusahaan induk ingin memperluas departemen pemasaran dari sebuah anak perusahaan, dan juga diasumsikan bahwa pemerintah negara tamu mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika laba yang dihasilkan atau proyek yang dihasilkan oleh suatu perusahaan saat akan dipulangkan ke perusahaan induk atau perusahaan MNC induk, perlu memperhitungkan bagaimana pemerintah negara induk akan memajaki laba tersebut. Jika pemerintah negara induk ingin mengenakan tarif pajak yang tinggi atas laba yang dipulangkan dari proyek anak perusahaan tersebut, layak diimplementasikan dari perspektif anak perusahaan, tetapi tidak dari titik perusahaan induk. Dalam skenario semacam itu, induk sebaiknya jangan mengimplementasikan atau melaksanakan sebuah proyek perluasan tersebut, walaupun tampaknya layak atau cocok diterapkan dari perspektif anak perusahaan. Yang kedua, pembatasan pemulangan laba. Di dalam konsep ini, pertimbangan sebuah proyek yang akan diimplementasikan dalam negara yang pemerintahnya melarang sebagian laba anak perusahaan untuk dibawa keluar ke negara tersebut. Jadi, anak perusahaan tidak diperbolehkan untuk memberikan atau memulangkan laba ke perusahaan induk tersebut, perusahaan MNC ini. Karena mungkin
tidak akan pernah bisa mengakses laba anak perusahaan tersebut, proyek tadi tidak menarik bagi perusahaan induk. Tetapi proyek tersebut mungkin saja menarik bagi anak perusahaan. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah semacam ini adalah meminta anak perusahaan untuk mendapatkan sebagian kebutuhan dana bagi proyek atau pekerjaan di dalam negara kamu. Dalam hal ini, dana yang tidak diperbolehkan untuk dipulangkan ke induk dapat digunakan untuk melunasi atau membayar pinjaman. Yang ketiga, pemulangan berlebihan. Pada konsep ini, pertimbangkan sebuah perusahaan induk yang mengenakan fee administratif yang terlalu tinggi atas anak perusahaannya sendiri karena sistem manajemen terpusat yang digunakan. Bagi anak perusahaan, fee tersebut merupakan beban. Terlebih lagi, induk fee mewakili pendapatan yang kadang-kadang melebihi biaya aktual pengelolaan anak perusahaan. Dalam hal ini, laba dari proyek bisa jadi rendah dari perspektif anak perusahaan dan bisa jadi tinggi menurut perspektif perusahaan induk. Kelayakan dari proyek sekali lagi tergantung pada perspektif mana yang akan digunakan. Dalam banyak kasus, mengabaikan perspektif induk akan distorsi nilai sebenarnya dari proyek luar negeri tersebut. Yang keempat, pergerakan nilai tukar. Dalam konsep ini, saat laba dipulangkan ke induk, biasanya harus dikonversikan dari valuta lokal anak perusahaan ke dalam valuta perusahaan induk. Jumlah yang diterima oleh perusahaan induk dengan demikian dipengaruhi oleh nilai tukar. Jika proyek dinilai dari perspektif anak atau cabang perusahaan, proyeksi arus kas yang bakal diterima dari anak perusahaan atau cabang perusahaan tersebut tidak perlu dikonversikan ke dalam valuta perusahaan induk. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada materi yang kurang jelas, mungkin kawan-kawan bisa membaca-baca artikel atau jurnal yang berkaitan dengan materi tersebut di internet. Materi selanjutnya yaitu masukan untuk anggaran modal perusahaan multinasional. Selepas dari jenis proyek jangka panjang yang tengah dipertimbangkan, sebuah MNC biasanya membutuhkan proyeksi data ekonomi dan keuangan berikut. Yang pertama itu investasi awal. Investasi awal perusahaan induk bisa merupakan sumber dana utama untuk mendukung suatu proyek tertentu. Dana awal yang diinvestasikan dalam sebuah proyek mungkin tidak hanya mengandung dana yang dibutuhkan untuk memulai proyek, tetapi juga dana-dana lain seperti modal kerja untuk mendukung proyek dari waktu ke waktu. Dana-dana semacam itu dibutuhkan untuk membiayai persediaan, membayar upah, dan sebagainya, sampai proyek menghasilkan pendapatan. Karena arus kas tidak akan selalu cukup untuk menutupi pengeluaran yang akan muncul. Yang kedua yaitu permintaan konsumen. Keakuratan peramalan besarnya permintaan konsumen bagi sebuah produk sangat penting pada saat mengestimasi schedule arus kas. Tetapi permintaan di masa depan biasanya sulit untuk diramalkan. Peramalan permintaan kadang-kadang dapat dibantu oleh data-data historis mengenai berapa besar pangsa pasar yang telah dirampas oleh MNC lain pada saat mereka memasuki pasar yang sama. Namun, data-data historis dari proyek yang merupakan proyek perintis yang tidak mempunyai data historis yang bisa digunakan untuk meramalkan masa depan. Yang ketiga yaitu harga jual. Harga jual dari produk dapat diramalkan dengan menggunakan harga-harga produk pesaing yang telah ada
dalam pasar. Tetapi analisis penganggaran modal jangka panjang meminta proyeksi tidak hanya untuk satu periode ke depan, tetapi meminta proyeksi untuk sepanjang usia proyek. Harga masa depan akan sangat dipengaruhi oleh laju inflasi negara tamu di masa depan atau di tempat di mana proyek dilaksanakan. Namun, laju inflasi di masa depan tidak dapat diketahui, tetapi laju inflasi masa depan harus diproyeksi terlebih dahulu sebelum proyeksi mengenai harga jual dibuat. Yang keempat yaitu biaya variabel. Sama seperti proyeksi harga jual, peramalan biaya variabel dapat dilakukan dengan menilai kandungan biaya variabel dari produk-produk saingan seperti upah per jam dan sebagainya. Biaya variabel juga akan sangat dipengaruhi oleh inflasi di masa depan. Sekalipun biaya variabel per unit dapat diramalkan dengan akurat, proyeksi biaya variabel total atau biaya variabel per unit kali volume bisa tidak akurat jika proyeksi permintaan juga tidak akurat. Yang kelima, biaya tetap. Secara periodik, biaya tetap mungkin lebih mudah diramalkan daripada biaya variabel karena biasanya tidak sensitif terhadap perubahan permintaan. Tetapi biaya tetap sensitif terhadap setiap perubahan laju inflasi negara tamu dari proyeksi dibuat sampai saat biaya tetap dikeluarkan. Yang keenam yaitu usia proyek. Walaupun sulit untuk menilai usia dari sejumlah proyek, proyek-proyek tertentu memiliki usia yang pasti karena akan dilikuidasi pada akhir usia tersebut. Hal ini membuat analisa penganggaran modal mudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa MNC tidak selalu memiliki kontrol penuh menyangkut usia proyek. Dalam sejumlah kasus, peristiwa-peristiwa politik bisa membuat proyek dilikuidasi lebih cepat dari yang direncanakan. Probabilitas kemunculan peristiwa-peristiwa politik semacam ini bervariasi antar negara. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, nilai sisa atau nilai likuidasi. Nilai sisa setelah pajak dari kebanyakan proyek sulit untuk diramalkan. Nilai ini tergantung dari beberapa faktor, termasuk keberhasilan proyek dan sikap pemerintah tamu terhadap proyek tersebut. Kemungkinan ekstrimnya, pemerintah tamu dapat mengambil alih proyek tanpa memberi kompensasi yang memadai kepada MNC. Yang kedelapan yaitu restriksi transfer dana. Dalam sejumlah kasus, pemerintah tamu akan mencegah perusahaan anak mengirimkan labanya ke perusahaan induk. Restriksi ini mencerminkan upaya pemerintah tamu untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negaranya, atau untuk mencegah penukaran valuta lokal secara berlebihan dengan valuta asing lain. Karena restriksi transfer dana mencegah kas kembali ke perusahaan induk, proyeksi arus kas neto dari perspektif perusahaan induk akan dipengaruhi oleh restriksi ini. Jika sebuah pemerintah tamu memunculkan restriksi ini, perusahaan induk harus memperhitungkan masalah ini saat memproyeksikan arus kas. Tetapi
Pemerintah tamu mungkin memodifikasi regulasi transfer dana dari waktu ke waktu, sehingga MNC harus terus-menerus meramalkan restriksi transfer dana di masa depan dan memasukkannya ke dalam analisa. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang perpajakan tiap negara individual tentunya berbeda satu sama lain. Dalam sejumlah situasi, sebuah negara menyediakan deduksi pajak atau kredit pajak bagi perusahaan multinasional untuk pembayaran pajak oleh perusahaan anaknya kepada pemerintah tamunya. Karena arus kas setelah pajak perlu diramalkan dalam melakukan analisa penganggaran modal, dampak-dampak dari peraturan pajak suatu negara harus dipahami oleh MNC. Tetapi peraturan pajak tentu tidak permanen karena seringkali diubah. Sulit mengetahui bagaimana peraturan pajak akan mempengaruhi suatu proyek dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu yang ke-10, nilai tukar. Setiap proyek internasional pasti akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar selama usia proyek. Tetapi fluktuasi ini biasanya sangat sulit untuk diramalkan. Memang ada metode-metode hedging yang bisa dipakai untuk berlindung dari fluktuasi nilai tukar. Tetapi sebagian besar metode ini digunakan untuk melindungi posisi-posisi jangka pendek. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan hedging jangka panjang, misalnya memakai kontrak forward jangka panjang atau currency swap, namun MNC tidak mengetahui secara pasti berapa banyak dana yang harus di-hedge. Hal ini disebabkan karena pendapatan dan biaya dari proyek di masa depan juga tidak pasti dan harus diramalkan. Jadi, MNC mungkin memutuskan untuk tidak men-hedge proyek arus kas neto valuta asing. Hal ini disebabkan karena pendapatan dan biaya dari proyek di masa depan juga tidak pasti untuk diramalkan. Jadi, MNC mungkin memutuskan untuk tidak men-hedge proyeksi arus kas neto valuta asing. Sayangnya, sekalipun arus kas ini dapat diprediksi secara akurat, sebuah MNC yang tidak melakukan hedging mungkin tidak bisa meramalkan secara akurat besarnya arus kas yang dapat diterima oleh perusahaan induk dari proyek karena tidak akuratnya proyeksi perubahan nilai tukar sepanjang satu proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam anggaran modal multinasional atau MNC. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik itu untuk menguatkan maupun melemahkan. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Di mana skenario pesimis adalah skenario terburuk yang mungkin atau akan terjadi dalam peramalan penjualan dan pengelolaan keuangan suatu perusahaan yang akan membantu perusahaan menentukan kapan risiko tersebut dapat diterima oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan skenario optimis mengacu pada bagaimana perkembangan penjualan di suatu perusahaan menunjukkan keuntungan yang membuat perusahaan itu membuat inovasi baru dalam mengembangkan usahanya, sehingga perusahaan tersebut dapat membuat cabang atau anak perusahaan di beberapa tempat. Kedua, inflasi. Inflasi terjadi apabila biaya variabel per unit dan harga barang secara umum naik secara terus-menerus. Inflasi dalam setiap negara dapat berubah dari tahun ke tahun.
sehingga akan mempengaruhi aliran kas neto suatu proyek. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas neto. Tingkat inflasi di beberapa negara berkembang dapat mencapai 200% atau lebih. Hal ini menyebabkan anak perusahaan tidak mungkin melakukan peramalan tingkat inflasi secara akurat. Yang ketiga, struktur penganggaran. Nilai sebuah proyek ditentukan oleh struktur penganggaran perusahaan, karena dengan sumber pembiayaan yang berbeda, biaya modal akan berbeda pula dan hasil akhirnya NPV juga berubah. NPV atau Net Present Value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Yang keempat, bucket fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin mengharuskan pendapatan yang diterima perusahaan anak diinvestasikan kembali di negara tuan rumah dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun sebelum pendapatan tersebut diizinkan untuk dikirimkan ke negara asal. Yang kelima, ketentuan pembayaran. Perusahaan induk kadangkala memaksa perusahaan anak untuk mengirimkan dana dalam presentasi tetap atau dihitung dari pendapatannya. Tindakan ini akan memperumit peramalan jumlah dana yang harus dikirimkan ke perusahaan induk. Yang keenam, nilai sisa. Besarnya nilai sisa atau salvage value proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila salvage value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai salvage value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan dan harus mengestimasikan ulang nilai NPV didasarkan pada perubahan salvage value tersebut. Yang ketujuh, insentif pemerintahan negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Oleh karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal, baik itu berupa pinjaman dengan modal rendah dan pengurangan tingkat pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi analisis penganggaran modal. Yang kedelapan, biaya sosial. Suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Biaya sosial tersebut dapat berupa penyediaan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi pekerja. Biaya-biaya tersebut dapat diperhitungkan secara langsung dalam estimasi aliran kas proyek. Pengabaian biaya sosial akan menghasilkan keputusan penganggaran modal yang keliru. Yang kesembilan, pengambilan oleh pemerintahan negara tuan rumah. Salah satu bentuk risiko negara yang akan dihadapi MNC adalah diambil alihnya perusahaan anak oleh perusahaan setempat. Risiko tersebut akan mempengaruhi NPV. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkirakan NPV proyek sebelum diambil alih. Materi terakhir yaitu menyesuaikan penilaian proyek untuk risiko. Terdapat 4. Yang pertama, menyesuaikan tingkat diskonto. Dengan menganggap hal lain tetap, maka tingkat penyesuaian risiko dapat dihitung dari tingkat diskonto perusahaan. Tingkat diskonto cenderung mengalami nilai proyek secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat mudah digunakan, tetapi apabila aliran kas proyek selama periode tidak diketahui secara pasti atau tidak menentu, maka risiko yang dimasukkan dalam perhitungan proyek juga mengalami ketidakpastian. Yang kedua, certainty equivalent. Metode ini menganggap bahwa aliran kas proyek dapat dikaitkan dengan suatu koefisiensi certainty equivalent dengan nilai antara 0 sampai 1. Apabila aliran kas diketahui, maka risiko dapat dimasukkan dalam perhitungan. Yang ketiga, payback period. Payback period dapat didefinisikan sebagai proyek yang diperlukan perusahaan untuk menutup pengeluaran awal. Apabila selama periode proyek tidak dapat menutupi pengeluaran awal, maka proyek tersebut harus ditolak. Begitu pula sebaliknya, proyek dapat diterima apabila aliran kas selama periode lebih besar daripada
initial outletnya. Yang keempat, analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa sensitif NPV apabila variabel input berubah. Estimasi terhadap variabel input dapat menghasilkan estimasi baru terhadap NPV. Secara lebih jelas, apabila NPV selalu positif selama masa revisi dalam estimasi, maka proyek tersebut menjadi lebih layak bagi perusahaan. Dan apabila dalam beberapa kasus NPV bernilai negatif, maka keputusan untuk menolak dan menerima proyek menjadi lebih sulit. Itulah tadi pembahasan mengenai materi penganggaran modal perusahaan multinasional corporation atau MNC dari kelompok 13. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.